Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Muhammad. Saya dari kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Kelompok saya beranggotakan ada Ahmad Rizky, saya sendiri Ikra Muhammad, ada Taufan Wijaya Perkasa, ada Brian Aji Lesmana, dan ada Muhammad Dafarkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial media di era digital atau sekarang itu seperti apa. Di sisi lain, kehadiran media sosial memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk mengakses dan berbagai informasi secara cepat, mudah, dan murah. Di sisi lain, ketika penggunaan media sosial meluas dan melampaui batas kesopanan, ada risiko kecemasan, dan bukan tidak mungkin konflik muncul di masyarakat. Di era perkembangan masyarakat digital di mana informasi beredar hampir tanpa batas dan tak terbendung di dunia maya, kebanyakan orang tidak bisa lagi membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Karena ideologi, kepentingan, dan kesamaan identitas sosial tertentu, orang biasanya mudah tertipu dan percaya pada berita menarik yang sebenarnya tidak benar. Untuk mencegah penyebaran hoaks dan ekspresi jahat oleh haters, dan membuat orang berpikir 1000 kali sebelum mengunggah apa yang tidak benar, pemerintah kini memperkenalkan serangkaian revisi terhadap ketentuan dan paragraf undang-undang tentang informasi elektronik, transaksi metode IT. Di antara orang Indonesia, sebagian besar masih menderita keterlambatan budaya dan kurangnya literasi digital yang benar-benar penting. Tetapi kehadiran media sosial yang tidak terkendali sangatlah berbahaya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang politik di era sekarang atau politik di era media sosial, di mana sangat jauh berbeda pada era zaman dulu yang belum ada media sosial ya. Mungkin zaman dulu itu masyarakat sangat berhati-hati untuk berpolitik, masyarakat itu sangat berhati-hati untuk mengkritik pemerintah karena masyarakat itu tidak punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya, karena masyarakat takut, karena masyarakat tidak bebas, karena pemerintah sebegitu ketatnya kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak ada yang berani tuh untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Nah, sangat jauh berbeda dengan di masa sekarang. Politik di masa sekarang ya, politik di masa sekarang sangat jauh berbeda karena di masa sekarang itu sudah ada media sosial, dimana kita tahu media sosial ini sangat canggih ya. Media sosial ini sebagai aktivitas politik di mana partai politik bisa menyampaikan visi misinya melalui media sosial. Begitupun juga masyarakat bisa memberikan aspirasi, bisa memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial. Nah, media sosial ini juga sebagai budaya politik yang kondusif, dimana seperti sekarang dikit lagi nih mau masa-masanya pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Nah, para partai politik tersebut membuat strategi untuk menarik perhatian masyarakat, membuat strategi semenarik mungkin melalui media sosial sehingga para pengguna media sosial ini tertarik pada visi dan misinya partai politik tersebut. Nah, media sosial ini juga sangat cepat kita mendapatkan informasi di media sosial dan sangat cepat kita memberikan informasi di media sosial. Maka dari itu pengguna media sosial ini sangat banyak mayoritas digunakan oleh anak muda. Media sosial ini mayoritas digunakan oleh anak milenial. Nah, maka dari itu dengan cepatnya informasi di media sosial ini, kita sebagai pengguna media sosial harus memilah dan memilih informasi. Jangan kita menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat dari media sosial tersebut. Kita harus cari kebenarannya sehingga kita tidak salah paham oleh informasi dari media sosial tersebut. Nah, berbicara tentang informasi di media sosial, kita juga di media sosial bisa mencari jejak digital para partai politik atau para calon-calon yang mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Kita juga bisa mencari track recordnya calon tersebut, apakah
dia baik, apakah dia korupsi, apakah dia benar, apa segala macam. Kita bisa mencari tuh lewat media sosial, karena semakin mudah kita mencari informasi di media sosial. Karena di media sosial pada zaman sekarang ini, pada zaman yang media sosial, kita sebagai masyarakat semakin bebas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, semakin bebas mengkritik kebijakan pemerintah, sehingga saking bebasnya masyarakat bukan hanya mengkritik kebijakan pemerintah, tapi masyarakat bahkan mengkritik pribadinya. Bukan hanya kebijakan yang dikritik, bahkan sampai ke pribadinya, bahkan sampai ke keluarganya. Misal contohnya seperti menghina, seperti mencaci maki, seperti menjelek-jelekan pribadinya. Nah, itulah negatifnya di media sosial. Seperti itu, maka media sosial ini membuat masyarakat yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum paham menjadi paham, yang tadinya masyarakat sulit untuk mengakses informasi tentang politik. Nah, di era sekarang ini masyarakat semakin mudah mengakses informasi-informasi tentang politik di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin merangkum penjelasan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kehadiran media sosial memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk mengakses dan berbagai informasi secara cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu, di era perkembangan masyarakat digital di mana informasi beredar hampir tanpa batas dan tak terbendung di dunia, kebanyakan orang tidak bisa lagi membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah, atau tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Untuk mencegah penyebaran hoax dan ekspresi jahat oleh haters dan membuat orang berpikir 1000 kali sebelum mengunggah apa yang tidak benar, pemerintah kini memperkenalkan serangkaian revisi terhadap ketentuan dan paragraf undang-undang tentang informasi elektronik. Baik, selanjutnya kita langsung loncat ke pengembangan pengaruhan politik hukum era sekarang. Itu kayak gimana sih? Baik, kalau dulu tuh masyarakat tidak bebas untuk mengkritik pemerintah, karena dulu kalau ada yang kritik pemerintah langsung dihukum. Jadi masyarakat takut. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada media sosial, masyarakat bebas untuk meyakinkan aspirasi atau kritik mereka untuk kebijakan pemerintah dan para partai politik untuk penyampaian visi misi di media sosial.